Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama. Ini penting untuk saya sampaikan ya, mengenai program yang sedang berjalan ya untuk hari ini. Ini ada PKH dan BPNT via Bank Himbara ya. Proses pencairan saat ini sedang berjalan di seluruh bank penyalur resmi seperti Bank BSI, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri ya. Jadi tidak perlu khawatir, ini masih ada harapan bisa cair buat para KPM yang masih belum cair untuk bansos PKH-nya ya. Susulan tahap yang kedua ya. Untuk saat ini statusnya itu masih dalam tahap penyaluran. Terus mengenai PKH dan BPNT validasi ini juga sama ya. Statusnya sedang berjalan. Bantuan ini difokuskan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang telah dinyatakan memenuhi syarat sistem untuk kedua program tersebut. Jadi harap bersabar ya bagi para KPM yang sampai sekarang masih belum terdaftar karena masih masuk daftar antrian ya. Jadi saya juga berharap semoga di awal bulan nanti atau di akhir bulan nanti ya, itu ada kabar baik mengenai penyaluran untuk bansos PKH maupun BPNT ya. Terus berikutnya, ini ada bansos PKH dan BPNT anggota baru ya. Ini juga sama, statusnya sedang berjalan. Mekanisme pencairan untuk komponen anggota baru ini dilayani melalui dua jalur, yaitu PT Pos Indonesia dan Kartu KKS ya. Jadi buat KPM yang berada di wilayah 3T ya, bisa dibilang ya wilayahnya itu terpencil, untuk pencairannya itu melalui PT Pos Indonesia, karena Bank Himbara sendiri memiliki keterbatasan ya. Jadi untuk pencairannya itu diserahkan ke PT Pos Indonesia. Tetapi untuk para KPM yang berada di pinggiran kota ya, atau dekat dengan agen atau ATM, biasanya pencairannya itu dialihkan melalui kartu KKS ya. Untuk saat ini masih dalam tahap penyaluran ya untuk bansos PKH dan BPNT untuk anggota baru. Terus mengenai program Indonesia Pintar atau PIP, ini statusnya sedang berjalan sesuai dengan jadwal aktivasi dan pencairan termin berjalan ya. Jadi untuk PIP untuk saat ini masih dalam tahap penyaluran. Dan silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan mengenai pencairan untuk program PIP-nya. Karena banyak juga mungkin di luar sana yang memberitakan ya, atau memberikan informasi yang mungkin kurang jelas mengenai pencairan PIP-nya. Jadi saran saya, silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan ya, supaya informasi yang didapatkan itu lebih jelas ya, dan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kalau memang disuruh melakukan pembaruan data, ya silakan ya melakukan pembaruan data. Siapa tahu nanti masih bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos PIP. Mengenai bansos atensi API ini juga sama ya. Untuk saat ini masih dalam tahap penyaluran ya, dan kita juga masih menunggu pembaruannya ya. Semoga ada kabar baik mengenai pencairan untuk atensi API ya. Karena banyak juga yang sampai sekarang masih bertanya-tanya mengenai pencairan untuk bansos tersebut. Tetapi di beberapa daerah memang masih terkendala untuk bansos atensi API ya. Semoga saja nanti ada kabar baik mengenai pencairan untuk atensi API. Terus ini ada program yang sedang berjalan dengan catatan khusus ya. Ini ada bantuan sembako ya, yang berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter. Status sedang berjalan, namun terdapat catatan bahwa waktu pencairan di setiap daerah berbeda-beda akibat adanya kendala teknis pada proses distribusi logistik. Jadi yang sekarang masih berharap bisa mendapatkan bansos pangan atau bansos sembako, ini masih ada harapan bisa cair, asalkan memenuhi syarat. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, contohnya desilnya tinggi, atau berasal dari keluarga mampu ya, atau ada anggota keluarga yang terdaftar sebagai ASN, itu ada kemungkinan bansos pangannya tidak cair. Tetapi kalau memenuhi syarat ya, saya rasa masih ada harapan ya bisa mendapatkan bansos beras dan minyak goreng ya. Tinggal tunggu undangan dari petugas tempat ya. Untuk saat ini, untuk bantuan sembako ya atau bantuan pangan masih dalam tahap penyaluran. Di setiap daerah pencairannya berbeda-beda, tergantung kesiapan data dari pemerintah ya. Terus berikutnya ada BLT Dana Desa.
ini bukan BLT Kesra ya, jadi jangan salah. Walaupun sama-sama BLT, tetapi yang satu BLT Dana Desa dan yang satu BLT Kesra. Status sedang berjalan, percepatan pencairan di tingkat desa sangat bergantung pada kesiapan dan pembaruan data yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa atau daerah ya. Jadi ini berbeda dengan BLT Kesra. Untuk BLT Dana Desa sendiri, ini pencairannya berbeda-beda. Jangan samakan antara desa yang satu dengan desa yang lain, karena itu sudah berbeda kepengurusan. Dan apabila teman-teman sekalian menemukan di desa sebelah sudah cair, tetapi di desa teman-teman sekalian masih belum cair, itu wajar ya. Karena pencairannya itu berbeda-beda, karena tergantung kesiapan data dari pemerintah setempat ya. Terus berikutnya, ini ada program yang masih tertunda atau tidak ada pencairan ya. Untuk tahap yang kedua susulan ini, di akhir bulan ya. Ini ada BLT Kesra, statusnya kosong, tidak ada pencairan ya. Masih menunggu pembaruan data dari pemerintah pusat. Jadi kalau ada yang bilang katanya BLT Kesranya cair di tahap yang kedua, itu beritanya bisa dipastikan tidak benar ya. Kalau BLT Dana Desa itu ada kemungkinan masih bisa cair, tetapi kalau BLT Kesra itu belum ada informasi resmi dari pemerintah mengenai pencairan untuk bansos tersebut ya. Terus mengenai bansos penebalan yang berupa duit ya, yang berupa duit itu juga sama ya. Di tahap yang kedua ini tidak ada pencairan bansos penebalan yang berupa duit ya, tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang katanya di tahap yang kedua susulan ada bansos penebalan berupa duit, itu juga bisa dipastikan informasinya tidak benar. Karena dari pemerintah sendiri tidak ada laporan resmi ya mengenai pencairan untuk bansos penebalan maupun bansos BLT Kesra ya. Terus berikutnya, ini ada imbauan penting bagi KPM di wilayah khusus. Bagi seluruh KPM yang statusnya di aplikasi Sikenji sudah berubah menjadi SI atau Standing Instruction ya. Diharapkan untuk segera melakukan pengecekan saldo secara berkala pada kartu KKS masing-masing. Pengecekan ini sangat disarankan khususnya bagi KPM yang berdomisili di wilayah-wilayah berikut. Ini ada dari Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Silakan buat teman-teman yang berasal dari Jawa Tengah, khususnya daerah Banjarnegara, bagi yang sudah SI di aplikasi Sikenji ya, itu silakan dicek untuk hari ini ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Tetapi kalau baru SPM atau baru berhasil cek rekening ya di aplikasi Sikenji, itu tidak perlu dicek ya, karena dipastikan saldonya masih belum ada ya. Dan silakan tunggu informasi resminya dari pendamping masing-masing maupun petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat mengenai perubahan status atau pencairan bansos ya. Untuk saat ini ya, ini silakan dicek buat teman-teman yang sudah SI saja ya, untuk daerah Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Terus berikutnya dari daerah Pandeglang, Banten, ini juga disarankan ngecek karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo masuk ke kartu KKS. Jadi pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan ngecek apabila di aplikasi Sikenji sudah menunjukkan status Standing Instruction atau SI ya. Tetapi kalau belum SI ya harap ditunggu ya sampai statusnya berubah menjadi SI terlebih dahulu ya. Ini silakan untuk daerah Pandeglang, Banten. Terus berikutnya dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ya. Ini sama ya, silakan dicek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Kalau sudah ada saldo yang masuk itu harus segera dicairkan ya, dan tidak boleh ditinggalkan ya duitnya ya. Walaupun 50.000, 100.000, 200.000 ya. Karena kalau ada dana yang mengendap ya dan melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah, ada kemungkinan saldonya itu akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Jadi kalau sudah ada saldo yang masuk, itu harus segera dicairkan 100%. Tidak boleh ditinggal ya, apalagi kartu KKS itu tidak boleh digunakan untuk menabung ya. Karena kalau ada yang menabung di kartu KKS ya, maksudnya itu sengaja tidak ditarik saldonya, ada kemungkinan saldonya itu masuk lagi ke kas negara. Jadi sayang banget ya. Terus berikutnya, ini dari Halmahera Tengah, Maluku Utara ya. Terus disusul daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ya, NTB. Terus ada juga dari Pulau Taliabu ya, ini dari daerah Maluku Utara. Silakan dicek untuk hari ini ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk bagi yang sudah SI saja. Tetapi kalau belum SI jangan dicek ya, harap ditunggu ya, apalagi kalau baru berhasil cek rekening.
itu masih lama pencairannya ya, sampai statusnya berubah ya menjadi SI. Habis itu dicek 3 hari sekali maupun seminggu sekali juga boleh. Tetapi kalau punya mobile banking, mau ngecek sehari sekali, sehari 2 kali, itu pun tidak jadi masalah. Tetapi buat yang tidak punya mobile banking, itu silakan tunggu informasi resminya dari pendamping masing-masing maupun petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat ya. Terus berikutnya dari daerah Serang, Banten ya. Dilanjut daerah Donggala, Sulawesi Tengah ya. Terus daerah Buton ya, Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir daerah Minahasa ya. Daerah Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ini saya ulangi lagi untuk daerahnya. Ini dari daerah Banjarnegara, Jawa Tengah, Pandeglang, Banten, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ya, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Serang, Banten, Donggala, Sulawesi Tengah, Buton, Sulawesi Tenggara, Minahasa Utara ya, Sulawesi Utara ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini mengenai program yang sedang berjalan, ini sudah saya sampaikan semua ya. Ada PKH dan PPNT via Bank Himbara. Terus ada PKH dan PPNT validasi, terus PKH dan PPNT anggota baru ini sudah saya sampaikan ya. Terus mengenai program PIP ya, dan atensi API ini juga sama, sudah saya sampaikan semua. Terus mengenai program yang sedang berjalan dengan catatan khusus, ini ada program pangan ya atau bantuan sembako ya. Ini juga sedang berjalan untuk saat ini. Terus ada BLT dana desa ya, ini juga sama. Statusnya itu sedang berjalan. Dan pencairannya itu tergantung kesiapan data dari pemerintah setempat ya. Terus mengenai bansos yang tidak cair di tahap yang kedua, ini ada BLT Kesra sama penebalan ya. Ini juga sudah saya sampaikan semua. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.